Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, rekan-rekan Gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Untuk video kali ini saya coba akan mereaction satu buah video dari channelnya Tren Publika, di mana dalam channel ini membahas mengenai satu video room dengan beberapa para diaspora Indonesia yang berada di luar negeri dengan membahas mengenai bahasa Indonesia, dan beliau juga menyinggung tentang bahasa Melayu yang tempo hari telah digembar-gemborkan oleh Perdana Menteri Malaysia untuk dijadikan sebagai bahasa nomor 2 di ASEAN. Namun ada yang unik kita lihat di sini dalam video Tren Publika ini, ada satu perbandingan antara video room yang ditayangkan oleh diaspora Indonesia, kemudian juga ada tanggapan-tanggapan dari video-video yang diputarkan oleh orang-orang dari Malaysia. Kenapa memang bangsa Malaysia tidak bisa berkembang dan bahasa Melayu tidak bisa menjadi suatu bahasa persatuan di Malaysia. Oke, untuk lebih jelasnya yuk kita dengarkan video dari channelnya Tren Publika ini, yang mana silakan Anda like dan subscribe channel tersebut, dan jangan lupa juga Anda like dan subscribe channel Gerbang 7 ini. Coba kita lihat video berikut ini. Dari kota mana saja ini yang join dengan kita? Dari Melbourne. Oh, Bu Renu. Dari Belanda, Bu. Oh, ada Bu Renu dari Belanda, diaspora yang di ini ya, dari 5 benua. Saya sendiri dari London, Inggris. Ada sebuah istilah yang beberapa tahun ini sering digunakan orang, disebutnya itu linguistic marketplace atau pasar bahasa. Itu dalam hubungan dengan itu dikatakan bahwa sebuah bahasa itu kemudian diminati orang ketika dia memiliki sebuah nilai tertentu. Nah, itu maksudnya percuma kita gembar-gembor bahwa bahasa Indonesia harus dipopulerkan segala macam kalau orang lain tidak merasa bahwa bahasa Indonesia itu bernilai. Semua ya itu kan mekanisme pasar ya. Orang itu tertarik dengan sesuatu ketika ada nilai tambah. Sebenarnya kalau kita lihat yang bisa dijual dari bahasa Indonesia itu adalah potensi jumlah penduduk kita. Mau nggak mau, orang ketika ingin masuk ke dalam pasar Indonesia, dia harus belajar bahasa Indonesia. Produk-produk impor misalnya yang ke Indonesia itu mau nggak mau mereka harus masukkan label produk dalam bahasa Indonesia kan. Mereka paling tidak harus mencari penerjemah lah. Itu mereka harus lakukan. Terus tadi yang dibilang ketika ada orang Korea yang mau datang ke Indonesia, Korea dan Jepang setahu saya cukup tertib. Kalau dilihat umur bahasa Indonesia itu belum sampai 100 tahun. Kita kan kalau mau dibilang kata atau istilah bahasa Indonesia, yang namanya bahasa Indonesia itu baru muncul tahun 1926, sewaktu Kongres Pemuda yang pertama. Kita mengenalnya di Kongres Pemuda yang kedua kan, waktu pengumumannya. Tapi sebenarnya digodoknya itu waktu Kongres Pemuda yang pertama. Nama pahlawan, saya sebut pahlawan meskipun beliau belum mendapatkan gelar itu, yang mengusulkan istilah bahasa Indonesia adalah Muhammad Tabrani. Ketika itu beliau mengusulkan draft pertama Sumpah Pemuda itu menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Terbayang nggak kalau misalnya sekarang masih kita pertahankan itu, kita tidak punya identitas. Nah, Muhammad Tabrani kemudian mengusulkan kepada Muhammad Yamin yang ketika itu menjadi ketua Kongres, bagaimana kalau kita pakai kata bahasa Indonesia. Ketika itu beliau ditentang. Belum ada itu nama yang namanya bahasa Indonesia. Yang ada kan memang baru bahasa Melayu kan ketika itu. Ya kita bikin aja. Toh yang namanya Indonesia juga belum ada, dia bilang kan waktu itu. Nah itu yang terjadi. Itu yang jasa beliau itulah yang membuat kita mengenal istilah bahasa Indonesia. Kemudian kita sudah tahu sejarah berikutnya lah. Tahun 1928 dideklarasikan sebagai bahasa persatuan. Tahun 1945 dimasukkan secara de jure ya, secara de jure di dalam Undang-Undang Dasar. Itu yang terjadi kemudian. Jadi nanti kita akan memperingati 100 tahun bahasa Indonesia. Beberapa tahun yang lalu, tahun lalu malah kalau saya tidak salah, mungkin nanti Bu Ani bisa mengoreksi kalau saya salah, itu sempat ada kehebohan ketika Perdana Menteri Malaysia menyatakan bahwa bahasa Malaysia itu akan dilayak untuk menjadi bahasa internasional. Alasannya karena dipertuturkan oleh 300 juta lebih penutur.
Saya dalam hati, sebentar, enak aja. 330 juta itu hampir semuanya orang Indonesia. Kalau dilihat, kalau waktu itu saya tidak mau meledek ya kalau di Twitter. Kalau orang warganet Twitter kan biasanya sinis-sinis, judes gitu, julid. Saya mau bilang begini, tidak usahlah mencoba untuk memperkenalkan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu ke luar negeri. Coba aja lihat di negara sendiri. Bahasa Indonesia di bahasa Melayu dipertutur nggak oleh orang Malaysia. Kebanyakan bahkan banyak yang nggak bisa bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu yang ada di Indonesia, bahasa Melayu yang ada di Malaysia dan di Brunei, itu sudah berkembang sangat jauh. Jadi tidak bisa disebut, meskipun akar kita sama-sama bahasa Melayu, orang penutur bahasa Melayu Malaysia, itu hampir pasti dia tidak mengenal semua kosakata bahasa Indonesia. Penyebabnya karena latar belakang kita berbeda, penjajah kita berbeda. Kita pengaruh bahasa Belanda kental, sementara bahasa Melayu Malaysia itu kental dengan pengaruh bahasa Inggris kan. Kita mengenal sepeda yang berasal dari bahasa Portugis, mereka menggunakan bicycle yang merupakan serapan bahasa Inggris. Jadi berbeda sekali perkembangannya. Nah jadi Bapak Ibu kalau nanti ada yang bilang bahasa Indonesia itu kan bahasa Melayu, bilang berbeda sekali perkembangannya. Lalu kalau dilihat suku bangsa Melayu itu hanya satu di antara ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita punya bangsa Jawa, suku bangsa Jawa, Sunda, Bugis, Makassar, Manado, Papua, dan segala macam. Itu yang kemudian memperkaya bahasa Indonesia. Jadi yang pertama kedudukan dulu nih. Walaupun bahasa Indonesia itu merupakan berasal dari bahasa Melayu, pada perkembangannya bahasa Indonesia bisa dibilang menjadi bahasa tersendiri. Kemudian dari segi kedudukan, tadi hampir semua negara itu punya dua jenis bahasa, yaitu bahasa nasional dan bahasa resmi. National language dan official language. Itu kedudukannya berbeda. National language atau bahasa nasional digunakan sebagai lambang identitas. Sementara bahasa resmi digunakan sebagai bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Singapura contohnya. Singapura itu bahasa resminya ada 4. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Tamil, dan bahasa Melayu. Kemudian Malaysia itu bahasa nasionalnya adalah bahasa Melayu, tapi bahasa resminya itu ada 2, bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Jadi yang bahasa resmi dan bahasa nasionalnya hanya 1 itu kita sebenarnya. Dan itu cukup beruntung, maksudnya kalau dilihat misalnya kayak saya dan istri saya asal Minang, sementara istri saya asal Jawa. Kalau tidak ada bahasa Indonesia, bayangkan bagaimana caranya kami bercakap-cakap di rumah. Susah sekali pasti kan. Terus misalnya kayak sekarang kita ada penugasan dokter dari Jawa diberi tugas untuk pergi ke Papua. Aduh, itu pusingnya pasti minta ampun. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia itu sangat bermanfaat untuk menjembatani 270 juta penduduk Indonesia yang banyak sekali. Ya, maaf saya tahan sebentar saudara video dari Tren Publika ini. Kalau kita lihat tadi penjelasan dari salah seorang diaspora Indonesia yang berada di luar negeri, ada yang dari Belanda, ada yang dari Inggris ya. Memang satu bahasa yang ingin kita kembangkan itu tergantung daripada marketplace dari bahasa itu, sebatas mana bahasa itu bisa menguntungkan bila kita pelajari ya. Tentunya ini sangat jauh berbeda sekali dengan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu, karena memang penduduk Republik Indonesia itu sebanyak 300 kurang lebih 300 juta orang, dan negara-negara lain yang ingin memasarkan produknya ke Indonesia memang harus mereka mempelajari bahasa Indonesia. Jadi marketplace-nya itu mempelajari bahasa Indonesia adalah saling menguntungkan. Jadi mereka harus tahu bahasa Indonesia, kemudian mereka bisa memasukkan produk-produknya ke dalam negeri, ke Indonesia. Nah kalau kita bandingkan dengan bahasa Melayu, Malaysia dengan jumlah penduduk yang sedikit, kemudian keuntungannya apa untuk mempelajari itu. Jadi saya menangkap dalam pembicaraan ini bahwa memang untung kita bahasa Indonesia ini menjadi satu bahasa yang pemersatu kita dari 330 juta jiwa atau 300 juta jiwa ya, dimana memang pada awalnya kita ini tahun 1926 dikatakan tadi Pak Tabrani yang
sampai saat ini belum dijadikan sebagai pahlawan nasional, menginginkan supaya bahasa kita ini sebagai bahasa persatuan adalah bahasa Melayu. Dan dapat kita tarik daripada pembicaraan tadi, bagaimana kalau seandainya bahasa Melayu disetujui, mungkin kita akan kehilangan identitas sampai saat ini. Untungnya Muhammad Yamin menyatakan bahwa oke lah kita pakai bahasa Indonesia, meskipun pada saat itu tahun 1926 bangsa Indonesia atau bahasa Indonesia belum lahir, tapi kita sudah memprogram itu sedemikian rupa. Dan alhamdulillah dari berbagai macam suku sekarang ini kita melihat dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang tidak bisa dalam bahasa Indonesia. Dan orang-orang asing kemudian sekarang ini belajar bahasa Indonesia dengan maksud mencari keuntungan-keuntungan itu. Ya, karena penduduk kita ini banyak, kemudian produk-produk yang akan dia masukkan ke Indonesia ini mungkin konsumennya lebih banyak dengan negara-negara lain, termasuk umpamanya dengan Malaysia, maka lebih menguntungkan Indonesia. Oleh sebab itu, penyebaran suatu bahasa ini tergantung daripada market place dari bahasa itu sendiri, apakah itu bisa menguntungkan pihak yang mau belajar ataupun tidak. Nah, oke, untuk video berikutnya dari Tren Publik ini masih akan saya lanjutkan. Ini ada satu seminar di Malaysia yang juga membahas tentang mengenai bahasa Melayu, yang konon katanya dalam video Tren Publik ini tidak lagi membahas masalah mengenai bahasa-bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu. Oke, kita ikuti dan nanti pada akhir video saya akan berikan pandangan sedikit. Satu fakta saja atas sejarah. Apabila selepas berlaku 13 Mei, negara telah diadakan maghiran. Dan salah satu cara untuk menyatupadukan balik negara kita ialah mengadakan satu sistem pendidikan, satu sekolah rendah dan sekolah menengah. Jadi masa itu Datuk Rahman Yaakob, Menteri Pendidikan, menyatakan bahawa semua sekolah hendaklah balik menggunakan bahasa Melayu saja sebagai bahasa pengantar. Maka pada mulai 71 ada Tun Hussein On jadi menteri melaksanakannya, sekolah bahasa Inggeris ditukar menjadi bahasa Melayu. Sampailah ke universiti pada 1980. Lepas itu 80 sampai 2000 semua universiti menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Tetapi 1971 apabila nak dilaksanakan sekolah bahasa kebangsaan di sekolah Cina, saya ada baca ada protes, ada satu tak persetujuan oleh badan ataupun Persatuan Cina, sangat disokong oleh MCA supaya sekolah Cina jangan ditukar kepada bahasa kebangsaan. Walaupun dalam Akta Pendidikan 1961, akta tu ada kuasa pada menteri untuk tukar mana-mana sekolah kepada sekolah kebangsaan. Jadi apabila timbul rukun negara sebagai satu rangka kasar umum, tapi pelaksanaannya dalam pendidikan seperti disebutkan tadi tidak terlaksanalah kerana tak ada percampuran di antara murid berbagai bangsa dalam satu sistem. Ya, jadi sekarang kita tahulah perasingan itu sudah segregated, itu sudah berlaku. Maka ini yang salah satu sukar untuk kita mengadakan ataupun menyatukan bangsa lah. Ini pendapat saya lah. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Kalau kita lihat, barangkali yang dilihat dari segi sudut sejarahnya, pada tahun 1970-an mahu diangkat bahasa Melayu sebagai bahasa penyatuan, tapi sukar dilaksanakan, termasuk untuk perkenalkan sekolah satu aliran. Sehingga kini, walaupun itu dianggap terbaik, tidak ada pihak yang berani lakukan, sebab itu dianggap membunuh diri. Kita hidup berdampingan tapi berasingan, kita bergaul tetapi tidak bergabung. Jadi di manakah asasnya, seperti mana yang dikatakan oleh Datuk Lim tadi, pendidikan harus kita perkukuhkan. Tapi dalam kedudukan seperti itu, barangkali perlu ada pendekatan, mungkin
mekanisme, strategi, intervensi yang perlu dilakukan. Formula dah ada, seperti yang dikatakan oleh Tuan Dr. Khairuddin tadi. Tapi bagaimana kita nak kukuhkan supaya bahasa itu tidak menjadi bahasa kedua. Tidak ada bahasa 1, 2, 3. Hanya ada satu bahasa saja. Bahasa Melayu lah bahasa penyatuan kita. Tidak ada bahasa lain. Kalau nak belajar bahasa Inggeris, bahasa Tamil, bahasa Mandarin, terpulang. Tetapi bahasa penyatuan masih lagi adalah bahasa Melayu. Kalau tidak ada bahasa Melayu, sukarlah untuk kita merealisasikan pembentukan negara bangsa yang ampuh, yang berciterakan kepada soal Malaysia ini. Oleh sebab itu, menurut Richard Noss, ini dalam seorang perancang bahasa terkenal di dunia, bidang pentadbiran, bidang pendidikan pun masuk dalam konteks rasmi. Kita tak boleh katakan pentadbiran saja. Pendidikan pun artinya sebagai bahasa pengantar. Maka saya menyarankan, saya tidak mengatakan tutup kerana kita juga lunak. Mesti dia harus perdanakan sekolah SJK, C dan T dengan menambah peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, bukan hanya sebagai mata pelajaran. Itu dua hal yang berlainan. Kalau tidak 100%, kita juga sekat lunak lagi, mulakan dengan 20%, 10%, berapa 70% sebagai bahasa pengantar pun. Maka ini soal perpaduan. Sampai bila kita hendak membina dua kelompok, satu dikotomi, satu sekolah kebangsaan, satu sekolah jenis kebangsaan dan buku teks. Sekolah jenis kebangsaan pun lain pada buku teks sekolah kebangsaan. Jadi kita selalu mengatakan, oh, anak yang bukan Melayu nanti lebih rendah. Mengapa? Mengapa ini jadi keukuran? Sebagai warga negara tidak patut ada dikotomi itu. Siapapun yang pemilik MyKad dan MyKit mestilah menguasai bahasa Melayu sama baiknya. Bukan hanya sekolah kebangsaan tapi juga sekolah jenis kebangsaan. Jadi tak patut. Ya, jadi saudara begitu ya, satu video yang mungkin sambungan dari videonya Trend Publika. Ini adalah seminar yang diselenggarakan baru-baru ini di Malaysia mengenai bagaimana suatu bangsa membentuk satu bahasa yang menjadi suatu bahasa pemersatu. Nah, kalau kita lihat dari apa yang dibicarakan tadi dari pakar-pakar atau tokoh-tokoh bahasa di Malaysia, memang selama ini sudah mulai agak reda sedikit dan tidak lagi mereka menggembar-gemburkan bahasa Melayu akan menjadi bahasa nomor 2 di ASEAN. Karena memang fakta dan bukti di lapangan, bahasa Melayu sendiri tidak begitu populer di negara Malaysia. Oleh sebab itu, maka bagaimana caranya mereka untuk bisa mempopulerkan bahasa Melayu di kalangan masyarakat Malaysia itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa sejak kemerdekaan Malaysia, ya mereka tadi menyebutkan sejak tanggal 13 Mei 1963, di mana pada saat itu terjadi kerusuhan rasial antara penduduk tempatan dengan orang-orang China pada saat itu, dan mungkin mereka menganggap bahwa itulah saatnya kita memperbaiki bagaimana satu bahasa bisa dijadikan di Malaysia. Dan tadi dijelaskan juga tahun 1970 Menteri Pendidikan Malaysia itu sudah mulai untuk menerapkan sistem-sistem pendidikan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi Malaysia. Namun memang kenyataannya ditentang oleh suku-suku lain atau ras lain, terutama ras Cina yang ada di Malaysia, karena mereka tidak menginginkan terjadi percampuran bahasa antara bahasa Mandarin dengan bahasa Melayu Malaysia, sehingga sampai pada saat ini pun Malaysia belum bisa untuk menciptakan suatu kesatuan dari bangsa-bangsa atau ras-ras yang ada di Malaysia dalam satu bahasa. Nah, oleh sebab itu maka kita di sini sangat bersyukur sekali bahwa bangsa Indonesia adalah bahasa yang satu-satunya bangsa yang memakai dengan satu bahasa. Jadi segala hal pun apa yang kita laksanakan ini cepat dimengerti dan mudah. Ataupun kita dari Jawa ke Papua, dari Papua mau ke Kalimantan, dari Kalimantan kemudian ke Madura, kita cukup dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar kita. Selain sebagai bahasa pengantar juga, Indonesia juga ini merupakan satu bahasa nasional, baik bahasa sehari-hari maupun dengan bahasa-bahasa di pemerintahan. Menurut Anda bagaimana video tadi? Dan mudah-mudahan kita berharap ya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang tetap bersatu. Oke, sebagai bangsa yang kokoh, kemudian kita bisa menjadikan bahasa kita ini sebagai bahasa yang memang betul-betul bahasa yang diminati oleh banyak orang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Oke, untuk rekan-rekan semuanya, apabila Anda memiliki pandangan lain terhadap video ini, silakan Anda tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa Anda pergi ke channelnya Trend Publika dan channel Gerbang 7 Tangsel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.